keluar Nino. Ayo Nino, keluar. Sini. Halo teman-teman YouTube semua, apa kabar? Semoga semua sehat, selamat semua, dan rezeki tetap lancar. Oke, ini kebetulan saya ada pertemuan dokter-dokter hewan karantina di seluruh Indonesia. Di sini ada Dokter Amri. Dokter Amri itu dokter hewan karantina yang kebetulan buka praktek. Jadi dia buka praktek di Jakarta dan pasiennya banyak. Hari ini saya akan bertanya kepada beliau tentang cara pemeliharaan anjing dan kucing dan segala macam seluk-beluknya tentang kesehatannya. Oke. Halo Dok, apa kabar? Halo Dok, sehat? Apa Sehat kabar? ya? Alhamdulillah sehat. Dok, boleh bertanya Dok? Ya. Ini untuk ini ya, penonton di YouTube saya. Oke, siap. Pasti yang penontonnya udah banyak banget nih Dok Yono nih. Ini Dok, dokter kan buka praktek anjing kucing ya, hewan kesayangan iya, lah ya, iya, di Jakarta ya. Di Tangerang sih Dok. Oh di Tangerang ya? Iya, di Oke. Karawaci ya. Oh di Karawaci. Jadi gini Dok, kan banyak pemula ini tanya ke saya nih. Kalau sapi saya langsung saja jawab Dok. Oh iya. Kalau siap. anjing kucing saya ya tahu-tahu dikit ya, ini kan kurang menguasai ya. Ini kebetulan ada Dokter Amri ya. Dok, gimana Dok kalau bagi pemula yang mau pelihara anjing atau kucing, tolong bisa diberi gambarannya Dok. Oke. Cara pemeliharaan anjing kucing yang baik itu bagaimana? Oke. Izin jawab ya. Oke, Siap, jadi iya. pertama ketika kita ingin memelihara hewan peliharaan, bisa itu yang umum kan kucing dan anjing ya. Ya. Nah, yang pasti sebelum kita memutuskan untuk memelihara hewan peliharaan itu, kita benar-benar harus yakin bahwa kita ingin memelihara itu. Oh gitu. Gitu. Jadi karena kalau di luar itu kan ada istilahnya companion animal, gitu kan. Companion Jadi animal. benar-benar hewan itu kita tujukan untuk sebagai bagian dari keluarga kita. Oh gitu. Bukan untuk tujuan yang main-main lain. ya? Bukan untuk main-main, Oh. bukan untuk iseng-iseng, apalagi buat diternakin gitu. Bukan. Iya, Jadi itulah mindset itu yang harus kita punya dulu sebelum kita memutuskan untuk memelihara hewan. Oh iya Gitu. iya. Terus yang kedua, itu kita harus putuskan juga, saya pengen pelihara apa ya? Gitu. Kita benar-benar harus menyesuaikan juga. Nggak mungkin ketika kita tinggal di lingkungan yang mungkin nggak ada space yang banyak, kemudian mungkin tidak ada halaman, sempit gitu-gitu, terus kita mau pelihara anjing besar misalnya, kan itu kan kasihan juga nanti anjingnya. Namanya maksa itu Dok. Betul. Jadi benar-benar kita harus memelihara dengan hewan yang cocok gitu, kira-kira tinggal di rumah kita. Lingkungan kita. Tuh. Terus yang ketiga, ketika kita sudah memutuskan, misalkan saya pengen pelihara kucing nih, pelihara anjing. Nah, tentunya kita harus memelihara yang lebih menentukan yang lebih spesifik lagi, yaitu jenisnya gitu. Ada kalau emang misalkan kemungkinan aktivitasnya hanya di indoor, tentunya yang cocok kucing gitu kan. Atau enggak kalaupun untuk anjing pun mungkin anjing kecil seperti Pom, Shih Tzu, Chihuahua mungkin itu lebih cocok. Tetapi kalau memang misalkan rumah kita memiliki fasilitas yang cukup luas, ada halaman belakangnya, ada kebunnya misalkan, atau ada lapangannya, itu bisa memilih untuk pelihara anjing yang medium sampai besar gitu. Terus kalau udah memutuskan itu, baru kita menyiapkan fasilitasnya. Jadi jangan sampai kebalik. Teman-teman jangan sampai kebalik. Beli dulu baru bingung. Waduh, apa ya yang harus saya beli ya? gitu. Jadi ketika udah memutuskan, misalkan saya pengen pelihara kucing Persia, ya udah siapin dulu fasilitasnya, siapin dulu kandangnya, siapin dulu bak pasirnya, siapin dulu tempat makannya, tempat minumnya. Lebih bagus lagi kalau kita udah nyiapin mungkin mainannya gitu kan, atau tempat dia exercise buat nyakar-nyakarnya. Baru ketika hal-hal yang intinya itu sudah ada, at least minimal itu pertama kandang. Kandang. Kemudian kedua tempat pasir, bak pasir, beserta pasirnya tentunya. Ya. Kemudian yang ketiga tempat makan dan tempat minum. Itulah minimal yang perlengkapan intinya sebelum kita memutuskan untuk
mengadopsi kucing. Oh, gitu. jadi biar ini ya bener ya kan kata-katanya penyayang binatang. Betul. Jangan sampai menjadi penyiksa binatang ya. Dok? Nah, karena banyak kan orang yang aduh lucu. Oh, iya. Hanya sekedar lucu kita bawa pulang, entah itu misalkan kita ngadopsi dari pet lovers atau misalkan kita ngambil dari pinggir jalan, tapi pas sudah nyampe rumah Bingung. dia nggak ada pasirnya, otomatis dia pasti kencing di Ini mana? karpet misalkan, kan kitanya malah jadi panik sendiri gitu Iya, karena belum siap. Oh, gitu. Terus apa lagi, Dok? Terus kalau misalkan saya contohkan kucing aja kali ya, Dok ya. Iya, Misalkan boleh. kucing ketika kita sudah pelihara, sebenarnya kucing itu merupakan salah satu jenis yang mungkin bisa dibilang dia harusnya berumur panjang ya, karena untuk kucing untuk standar kucing itu ketika dia dalam kondisi sehat itu bisa sampai berumur belasan tahun. Belasan tahun Betul ya. gitu. Oh, Jadi iya. ketika kita melihara kucing dengan perspektif yang tadi, dengan mindset yang tadi, itu kita harus siap hidup bersama dia selama itu gitu. Karena kan kita pasti nggak mau udah bosan terus kita buang, itu nggak boleh gitu, karena Nggak melanggar manusiawi kesejahteraan ya. hewan Iya, kan. iya. Gitu. Jadi kita harus siap memiliki dia selama itu. Nah, apa sih kuncinya supaya kucing itu sehat gitu ya? Sebenarnya sih kalau kita pelihara kucing maupun anjing itu paling mudah itu tindakan preventif. Oh, Jadi- preventif bagaimana itu, Dok, maksudnya? Betul, tindakan preventif itu tindakan pencegahan. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Oh, itu itu, pasti ya. teman-teman udah tahu kan. Jadi pencegahan itu apa aja sih di kucing? Yang paling pertama tentunya kita kucing itu kan ada yang rambut panjang Iya, ya, iya, terus ada betul. juga yang rambut pendek Pendek, gitu. ya. Nah, kalau misalkan untuk jenis-jenis yang kucing rambut panjang, tentunya dia perawatannya akan lebih sulit daripada kucing yang rambut pendek gitu, karena dia tentunya harus punya perawatan seperti dia lebih mudah, misalkan dia lembab, misalkan dia habis minum daerah sininya basah, itu kan lebih lembab daripada kucing yang rambut pendek, sehingga Iya. mungkin bisa dia lebih mudah untuk terserang jamur Oh, gitu. Jadi iya. preventifnya apa? Nah, kalau preventifnya, kalau misalkan kucing rambut panjang ya perawatannya harus ekstra untuk rambutnya gitu, dibandingkan dengan yang rambut pendek. Nah, kemudian yang kedua, kucing itu juga ada penyakit khusus itu, jadi yang disebabkan oleh virus. Oh, Nah, ketika sudah terkena itu banyak virus yang bisa berakibat fatal hingga kematian terhadap kucing Oh, itu. iya, iya. Nah, tindakan mencegahnya apa? Ya sama seperti manusia, divaksin. Vaksin. Nah, jadi vaksinasi itu hal yang wajib harus diterapkan kepada kucing kesayangan kita. Jadi jangan sampai kita pelihara kucing tapi kita menunda vaksin. Karena pengalaman saya praktek itu banyak yang pemilik yang nanya-nanya tentang vaksinasi, kemudian sudah kami edukasi, tetapi dia bilang nanti deh minggu depan atau bulan depan ditunda-tunda. Sampai setahun ya. Akhirnya keburu kena duluan. Nah, kucing ketika dia belum divaksin dan sudah terkena virus, katakanlah ada salah satu virus yang terkenal di kucing itu namanya panleukopenia penyakitnya ya. Itu dia langsung fatal, bisa langsung diare, muntah, sampai diare berdarah, kemudian mati. Bisa mati. Betul. Jadi preventif yang wajib itu vaksin. Pertama, kemudian yang kedua obat cacing. Oh iya. Gitu. Jadi cacing juga sama seperti di makhluk hidup lainnya, dia ada cacing yang bisa menyebabkan dia malnutrisi, kemudian juga bisa nyebabin penyakit pencernaan gitu. Nah, itu mengobatinya apa? Obat cacing. Jadi pemberian obat cacing itu nggak harus nunggu kucing atau anjingnya sakit dulu. Oh. Jadi sama seperti manusia kan, manusia juga kan nggak harus nunggu sakit dulu baru diobat cacing, enggak. Jadi untuk anjing dan kucing pun tindakan preventif untuk mencegah penyakit yang disebabkan oleh cacing itu harus diberikan obat cacing secara rutin Oh iya. gitu. Ini, Dok, mungkin cara kasih makan aja ada yang belum tahu loh, Dok, walaupun dia Oh iya, menyukai, benar-benar. ya. Makannya bagaimana? Berapa kali sehari? Pakanannya sebaiknya pakan kering apa pakan basah? Iya. Kalau kucing bagaimana, Dok? Kalau untuk kucing itu yang saya rekomendasikan itu tentunya cat food Iya. gitu. Saya tidak merekomendasikan misalkan kucing itu diberikan makanan yang biasa dimakan manusia seperti kayak nasi, ayam, ikan gitu. Jadi saya tetap merekomendasikan cat food, makan kucing yang memang sudah diformulasikan khusus untuk kucing. Untuk pakan lain perlu nggak? Mungkin sebagai treat atau sebagai
apa sih istilahnya treat ya, jadi kayak buat hanya sekali-sekali Iya, itu nggak iya. masalah, tapi tetap saya rekomendasikan makanan utamanya adalah cat food yang kering, Oh iya. dry food gitu. Jadi dry food dia juga bisa meminimalisir pertumbuhan karang gigi dibandingkan jika kita berikan makanan basah Oh. gitu. Dry food. Kemudian untuk takarannya sebenarnya mungkin yang bisa saya sampaikan itu standar aja. Jadi biasanya sih kalau kita beli cat food apapun itu mereknya, dia sudah ada takaran tertera di kemasannya. Di Nah itu kemasannya, harus kita oh. ikuti di situ. Contohnya kalau misalkan eh, biasanya itu kurang lebih 5% dari berat badannya untuk kucing dewasa. Oh, Jadi berat makanan porsi makanan seharinya itu sebesar 5% dari berat tubuhnya gitu. Jadi misalkan dia 5 kilo, itu mungkin dia butuh sekitar 100 gram per hari, kurang lebih gitu. Pemberiannya pagi sore apa sekali kasih kan? Jadi kalau prinsipnya gini, ketika kita melihara kucing itu ketika kita melihara kucing yang berusia 6 bulan ke bawah, ya, itu kita biasanya boleh memberikan makanan itu sesering mungkin frekuensinya gitu. Iya, Jadi iya, iya. tapi biasanya sih bisa 3 sampai 4 kali dalam sehari Iya. gitu. Nah, itu untuk apa? Antara lain buat membiasakan dia juga melatih dia makannya supaya lancar lah gitu ibaratnya Iya. kan. Nah, ketika sudah dewasa, sudah 6 bulan ke atas, sudah 1 tahun lebih, misalkan itu bisa dikurangi lagi menjadi 2 kali sehari cukup. Oh gitu. Bisa misalkan pagi sore atau siang malam atau Siang, pagi malam gitu, itu nanti terserah sih, bebas. Nah ini menarik sekali ya untuk kucing ini ya. Kemudian selain makanannya apa lagi dok? Kalau ya? minuman sih ad libitum ya, Ad jadi libitum ya. pastikan kalau minum itu selalu ada di tempat minumnya. Tapi Oh, kalau untuk makan itu, ketika kita sudah mengikuti takaran yang disarankan, itu tidak perlu sampai dilebih-lebihin dari itu. Jadi misalkan gini, kita sudah jadwalkan nih pagi sama sore gitu kan pemberian makannya. Nah ketika pagi udah sesuai takaran dia cepat habis, terus kita tergoda buat aduh kayaknya kasihan nih mau nambah lagi. Itu sebenarnya sih nggak perlu juga gitu, karena kucing juga hewan yang mudah obesitas gitu kan. Oh, Jadi iya, iya. kemudian juga kita meminimalisir asupan yang terlalu tinggi buat dia. Misalkan makanan itu banyak proteinnya, nah, asupan yang protein yang terlalu tinggi itu nanti dalam jangka panjang bisa misalkan menyebabkan penyakit di ginjalnya gitu. Jadi meminimalisir itu sih. Jadi jangan khawatir selama kita mengikuti takaran yang direkomendasikan dan frekuensinya sudah sesuai, udah nggak perlu ragu lagi Nggak gitu. usah khawatir lagi gitu Ya, walaupun kan kucing kan pasti kan minta terus kan. Minta terus makannya. Sampai Gitu. kegemukan gitu ya. Bukan. Ya dok, makasih ya dok. Oh iya, Kayaknya itu aja ya. Ya, itu aja sih. Untuk pemeliharaannya. Oh ini dok, kalau masalah membersihkan kandangnya, kalau dia di kandang apa bagaimana itu dok? Kalau untuk kotorannya kan di Oh, pasir iya. ya. Kalau Gimana, dok? saya sih tergantung kadang ya. Jadi kalau saya pribadi sih biasanya saya bersihkan sehari sekali atau sehari 2 kali. Sesering mungkin ya. Sesering mungkin. Oh, Jadi iya, karena kan kalau beda sama anjing ya. Kalau anjing kan memang kadang kita latih untuk misalkan buang air di luar gitu kan. Iya, iya, iya. Ya, tapi kalau untuk kucing itu dia memang sudah insting pasir, alaminya dia pasti di pasir. Pasir, ya. Gitu. Nah, kita sangat penting untuk menjaga kebersihan pasirnya. Jadi Iya, iya. kalau memang maksudnya kalau memang waktunya sangat luang, kalau bisa sesering mungkin. Tapi kalau misalkan bukan agak males ya, maksudnya agak susah untuk sesering Waktunya mungkin, nggak mungkin- apa-apa sehari sekali setiap pagi atau sehari 2 kali lebih bagus Oh, lagi gitu. Dan untuk pasir pun saran saya adalah ketika kita nuang pasirnya di bak pasir itu jangan sampai kelihatan dasarnya. Ketika misalkan ada patokan dasarnya berarti itu masih kurang Masih pasirnya. kurang. Gitu. Perlu ditambah Jangan- lagi gitu ya. Betul, nanti dia kesulitan buat kayak ngubur kotorannya. Oke dok, makasih dok ya. Oke, siap, sama-sama dok. Baik dok, masih boleh tanya lagi dok? Boleh dong. Sebentar, lupa tadi itu alamatnya di mana dok? Oh, iya. Alamat prakteknya dok? Iya, nama pet care saya namanya Maskota Pet Care. Maskota Pet Care. MASCOTA. Itu artinya pet dalam bahasa Spanyol. Oh, itu Maskota bahasa Pet Care. Spanyolnya pet. Di mana? Alamatnya di Jalan Kafling Perkebunan, nomor 248C, Palem Semi, Karawaci, Tangerang dong. Oh, boleh nanya nomor HP-nya enggak? Oh iya. Nomor apa? Sebentar. Barangkali nanti kalau ada yang mau Oh iya. tanya-tanya Iya, kapan buka prakteknya, kapan bisa konsultasinya gitu dok. Iya, nomor Terima HP kasih. saya Nomor HP-nya 08 08 111 111. 21215.
Oke, tolong diulangin dok nomor HP-nya dok. 08 111 21 215. Oke, Iya. terima kasih. Ayo keluar, yo.